Oh, nggak taunya kamu itu ngalamun terus. Ada masalah yang kamu alami. Oh ya pantas jin ini muncul. Dajarnya ikut gitu. Iya, pasti ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ada dua sobat nih, dua sahabat yang menemani saya. Bang Jainuddin, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Apa kabar? Alhamdulillah. Dan ada juga Mas Eko nih, sahabat beriman. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin, alhamdulillah. Sehat ya Mas Eko? Alhamdulillah. Baik, sahabat beriman, kali ini kami akan bertanya nih, bercerita dulu dan bertanya kepada guru kita tentang ada fenomena gitu Ji. Fenomena di sosial media ya, sosial media. YouTube lah di Sebagian besar di YouTube, ada juga di media lain ya. Ya. Jadi di YouTube itu Pak Ustadz sering kan ada orang yang ngonten tahu-tahu dia bisa munculkan kuntilanak gitu Pak Ustadz. Itu seolah-olah apa yang memang benar ya kuntilanak itu ada tuh. Kadang-kadang kan ada yang kelihatan cantik banget tuh kayak ratu gitu. Kadang mengerikan. Tapi cantik cuman badannya tahu-tahu ular kayak gitu tuh muncul gitu. Tapi nggak seperti bayangan saya yang waktu kecil tuh. Kalau waktu kecil, wah ada hantu nih bisa ngubur-ngubur kita nih gitu kan. Tapi kalau yang di YouTube tuh kayaknya diem aja. Dia nanti wujud. Itu waktu kecil dia. Terus sekarang sekarang dihantui. Itu gimana itu Pak Ustadz? Ada orang yang dia sih ngomongnya dia wujud gitu kan. Tahu-tahu nanti ada kayak genderuwo, ada yang kayak tampang-tampang apa tuh kayak zaman-zaman kerajaan gitu Pak Ustadz. Iya. Ya, nanti ngaku Prabu siapa. Itu gimana yang kayak gitu ya Pak Ustadz ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang saya sempat beberapa kali melihat seperti itu. Banyak ya orang-orang khususnya yang di Jawa ini, jadi ada kuntilanak, kadang ada genderuwo, iya, kemudian betul. Pocong, kemudian ada yang wujudnya siluman ular, jadi kayak apa namanya, atasnya orang kemudian kakinya ular, ya, seperti betul. Itu. Dan juga ada yang mirip seperti manusia, mirip seperti manusia itu ya kayak manusia punya kaki, punya itu. Nah, fenomena ini tidak lepas dari ilmunya orang yang ngonten sebenarnya. Oh, jadi nggak setiap orang bisa ya? Nggak setiap orang bisa melihat dan membuat video YouTube itu ya. Yeah. Tidak, karena dia sendiri sebelum memulai itu baca mantra. Oh, ada ritual-ritual Pak Ustadz. Ada, kemudian membakar dupa dan sebagainya seperti itu. Memang mengundang ya? Memang mengundang atau orang-orang yang memang dia sebenarnya sudah dekat dengan hal-hal yang jin ya, dekat dengan jin ya, gaib tapi yang bentuknya jin ya, karena malaikat itu juga gaib, tapi juga bentuknya bukan seperti jin, karena malaikat itu enggak setiap orang itu bisa melihat. Ya, kalau malaikat itu tidak setiap orang bisa, kecuali para nabi, ya seperti itu, ya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Nah, yang muncul di YouTube itu rata-rata adalah jin. Nah, kemudian kayak siluman ular, kemudian genderuwo itu ikut siluman, kemudian pocong itu ikut siluman, golongan siluman, kemudian kuntilanak itu ikut golongan siluman yang tidak sempurna lah istilahnya. Nah,
Siluman-siluman ini dimunculkan oleh orang tersebut istilahnya. Dia pakai ilmu sehingga kamera, bisa aja kameranya itu atau HP-nya itu dibaca-bacain sehingga nanti bisa menangkap seperti itu. Banyak caranya yang mereka lakukan. Nah, kemudian kenapa bisa wujud? Satu yang harus kita ketahui adalah mereka mewujudkan diri sebenarnya tidak hanya jin secara biasa, jin terwujud atau siluman terwujud atau seperti yang bentuk manusia terwujud, enggak. Semua itu dikuasai oleh Dajjal yang memang tugasnya Dajjal itu membelokkan akidahnya orang yang bermain-main itu. Jadi tugasnya Dajjal itu membelokkan, sehingga walaupun orang itu sebagai seorang Islam, tetapi kalau dia suka main-main dengan jin dan sebagainya, Dajjal itulah yang melenakan nantinya. Sehingga dia akan lupa dengan Allah pastinya. Dia akan lupa dengan Allah dan dia diyakini apa yang dia lihat itu benar. Diyakini istilahnya. Ya walaupun itu sebenarnya sama cerita kayak umpamanya ada gelas, ada minuman. Nah, itu normal-normal aja. Tetapi kalau orang seperti itu diyakini, apalagi itu menjadi salah satu sumber pemasukan dia. Nah, disitulah kita harus memahami. Bagi teman-teman yang masih seperti itu, tinggalkan. Karena Dajjal itu sangat senang sekali orang itu terpancing ke arah sana, sehingga nanti besok dia akan ngonten lagi, dia akan ngonten lagi, dia akan ngonten lagi. Dan itu yang dilakukan adalah sama, umpamanya menggunakan mantra-mantra yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah, kan seperti itu. Enggak, Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu, sehingga itulah yang dikatakan musyrik. Jadi harus hati-hati, apapun bentuknya itu musyrik. Nah, bagi orangnya yang bisa mewujudkan kuntilanak atau sosok yang wujudnya siluman apa termasuk seperti kayak pangeran apa, ratu ini, ratu itu sebenarnya di tubuhnya dia sendiri itu ada ilmu yang sama. Jadi ilmunya mereka itu ya sama jin juga. Sehingga Dajjal itu menguasai jin ini. Dan ini menjadi seneng. Lama-kelamaan ini semakin masuk ke arah menuju orangnya, sehingga jin dan Dajjal itu seperti teman nantinya. Seperti teman sebenarnya. Dan itu akan menjadi akan menjadi ya teman. Akhirnya si jin itu dengan teman-temannya dan anggotanya masuk ke dalam tubuhnya, dia menjadi teman. Menjadi teman aja, kayak sudah habitnya dia. Nah, itulah yang diinginkan oleh Dajjal, sehingga keterikatan seorang Islam yang punya ilmu-ilmu seperti itu akan lebih jauh lagi untuk mendekat kepada Allah. Lebih jauh. Nah, itu yang disukai oleh Dajjal. Nah, bagi orang yang senang atau suka menonton itu, dampak negatifnya apa? Sama, hatinya meyakini adanya Dajjal di situ, seneng dia. Dia ada kesenangan untuk melihat seperti itu. Jadi, jangan yang seperti itu. Kalau ingin mengetahui, tapi tolaklah seperti itu. Ingin mengetahui itu kayak apa sih? Foto atau gambar atau kuntilanak ya boleh, tapi tolaklah yang itu. Maksudnya tolaklah gimana, Ustaz? Kalau hanya ingin mengetahui saja boleh. Cukup di situ, cukup di situ saja. Oh, kuntilanak kayak gini, oh siluman ular kayak gini, oh tapi jangan menuju ke arah ceritanya sehingga hati kita tertarik. Seperti itu. Jadi tapi tolaklah istilahnya. Jadi kalau mamanya ada cerita yang kelihatannya bagus, asik, kemudian pada waktu mamanya begini keluar api di situ dan sebagainya, ya itulah cara-cara Dajjal untuk melenakan seorang manusia, sehingga orangnya itu kalau bisa bakar, kemudian bisa jatuhin kelapa dari jauh, jatuh beneran seperti itu. Kemudian banyak hal yang menurut cerita itu sangat fantastik lah. Itulah Dajjal yang membalut cerita itu agar orang itu senang, sehingga nanti orang yang suka itu nanti akan suka itu. Ya, dia lupa dengan akidah yang harus dikerjakan. Kalau dia bilang, loh kan saya sholat, iya, tapi sholatmu hanya sholat sebagai
membatalkan kewajiban. Jadi bukan iman kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Jadi hanya membatalkan kewajiban saja, sehingga nanti asik dengan itu lagi, asik dengan itu lagi. Makanya kita juga harus menjaga. Boleh melihat tapi hati kita menolak. Enggak. Karena itu adalah permainan Dajjal. Jadi Dajjal itu bikin skenario ceritanya. Jadi kayak kalau orang sinetron itu kan ada penulis skenario, nah, itu Dajjal semua di situ. Nanti ada Mbah siapa, kemudian Mbah siapa, kemudian ketemu dengan ratu ini, ketemu ini, itu strategi Dajjal agar orang itu terlena aja semuanya. Kalau itu dijadikan mata pencaharian misalnya Pak Ustadz, terus dia dapat uang atau harta dari situ, itu uangnya haram atau gimana? Ya sebenarnya uangnya harus dibagi-bagi sama pemainnya juga. Iya harus adil ya. Mungkin dibagi dalam bentuk sajen. Ya. Oh gitu. Tapi itulah yang tidak boleh, ya seperti itu, karena memang ada sesuatu hal yang memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Makanya hal-hal tersebut harus kita jauhkan agar keimanan kita itu tidak rusak apapun bentuknya. Makanya banyak dari sebagian saudara kita yang lain itu benci sekali dengan jin. Ya nggak perlu benci, itu makhluk Allah aja. Yang penting selama jin itu tidak mengganggu kita, ya kita nggak usah terlalu benci, karena tetap itu makhluk Allah aja. Karena jin itu tidak akan mengganggu kita jika kita itu imannya insya Allah kuat. Hanya itu aja. Apakah setiap jin yang mengganggu atau menampakkan dirinya itu ada Dajjal juga Pak Ustadz? Tergantung. Kontribusi di situ? Tergantung. Kalau memang itu mamanya kayak kamu dimunculin jin, ya biasanya sih saya tanya, loh kok kamu dimunculin berbulan-bulan ini, kenapa, kamu lagi ngapain, kan gitu aja sebenarnya. Pertanyaan itulah yang nanti akan menemukan analisa. Oh, nggak taunya kamu itu ngalamun terus, ada masalah yang kamu alami. Oh ya pantas jin ini muncul. Dajjalnya ikut gitu. Iya pasti ikut seperti itu. Karena saya pernah nangani salah satu pasien, dia tidak bisa jalan beberapa bulan, kemudian tiap malam itu dia tidur. Sebelum tidur itu, maksud saya bukan dia tidur, setiap malam itu dia waktu-waktu malam tidur itu dia ngobrol dengan sosok seperti manusia, yaitu jin yang ngajak ngobrol dengan dia. Nah, setelah itu kemudian datang lagi jin yang berbusana seperti orang Arab sana, pakai gamis, pakai sorban, datang juga pakai salam seperti itu. Kalau jin yang dua enggak pakai salam, tapi yang satu itu pakai salam, sehingga hatinya hampir kacau. Tapi pada waktu ini kalau kamu itu ingin ketemu sama Allah Ta'ala, tidak perlu bantuan manusia, ini saya kasih amalan. Nah nggak mau, dia langsung paham. Habis itu ketemu sama saya, kemudian dia juga digambarkan di matanya ini dia sudah meninggal, dia sudah dimandikan, jadi dia ngerti kalau itu saya dimandiin. Kemudian dia dikafani, kemudian dia disolati, kemudian dia diantar di kuburan. Karena berbulan-bulan waktu itu, jadi kok saya kayak sudah mati ya nak. Di titik itu sebenarnya semua yang ada di dalam gambaran otaknya dia waktu itu, kemudian yang datang khususnya yang berbusana seperti orang Arab itu adalah Dajjal semua. Jadi agar orang itu ketakutan tentang kematian sehingga dia mau menerima makhluk-makhluk ini masuk ke dalam tubuhnya. Tapi dia alhamdulillah tidak mau. Setelah saya bantu doa, waktu itu video call, video call, kemudian saya bantu doa, selesai, sekitar 10 harian malah ketemu sama saya di klinik, datang di alhamdulillah bisa jalan. Saya tanya, loh Ci, nah saya manggilnya Haji, Ci, loh kok sudah bisa jalan? Alhamdulillah Ustadz, saya beberapa hari setelah itu kemudian kaki saya mulai sudah bisa saya gerakkan. Saya tanya, datang lagi nggak itu cewek, laki-laki sama yang pakai gamis sama sorban itu? Alhamdulillah sudah tidak Ustadz. Terus yang gambarin Haji itu meninggal, di kafani, diantar ke kuburan, ada nggak? Alhamdulillah sudah tidak. Nah itulah Dajjal.
Dajjal itu menakut-nakuti dengan kematian agar keinginan Dajjal itu terpenuhi oleh orang itu. Itu Dajjal yang tidak menyerupi jin, langsung dia. Nah, di sini. Nah, karena ini ada gambaran, itu insya Allah Bapak itu dulu punya ilmu. Jadi ilmu yang di matanya itu, yang saat ini sebenarnya banyak orang-orang punya ilmu bisa melihat jin dan sebagainya itu Bapak itu dulu walaupun dia tidak mampu melihat jin, tetapi pada titik tertentu itu dia dibikin oleh Dajjal itu agar melihat, istilahnya. Dibikin oleh Dajjal itu melihat, sehingga dia melihat dirinya sudah meninggal, kemudian dikafani, kemudian diantar ke kuburan, kemudian dia ya tahu kuburannya juga tahu lah, itu kok saya ya gitu. Tapi alhamdulillah itu selesai. Nah, itulah pekerjaan Dajjal. Kalau jin itu nggak bisa menggambarkan di sini itu mati, itu nggak bisa. Insya Allah nggak bisa. Kenapa bisa? Kenapa nggak bisa? Dia nggak punya kemampuan. Kemampuan tentang perjalanan orang hidup itu nggak punya jin. Jin itu hanya muncul, nakutin, terbatas, bisa kebal, bisa memelet orang lain, bisa menyantet orang lain begitu. Tapi gambarin orang mati nggak bisa. Yang bisa gambarin orang mati cuma satu, Dajjal. Dan tujuannya untuk menggelincirkan iman, ya? Menggelincirkan iman seorang manusia Islam. Makanya harus hati-hati punya ilmu-ilmu seperti itu. Bagi kita yang Islam tidak perlu. Jadi kita cukup beribadah kepada Allah Ta'ala, sholat yang tertib, istiqomah, kemudian sunnahnya monggo silahkan, kemudian puasa sunnah silahkan, puasa Ramadan harus, kan itu kan kewajiban ya. Kemudian yang lain-lain, berperilaku yang baik, berperilaku yang berakhlak yang baik, seperti ya jangan punya suuzon, jangan gibah, jangan mudah emosi, marah, padahal itu dilarang oleh Allah Ta'ala dan tidak dikerjakan oleh Rasulullah hal-hal yang buruk itu. Jadi kita harus tetap lurus. Nah, hati-hati bagi teman-teman yang sudah begitu, karena dia akan seneng di titik itu seneng. Wajar sih Ustaz, kelapa ditaruh jatuh kan senang Ustaz. Iyalah, namanya manusia. Itu mengharapkan pujian manusia. Artis kan, cakep itu kan, jadi milik kan. Maksudnya apa? Artis ditarik di pelet. Oh gitu. Kadang-kadang yang nonton juga jadi kecanduan kan itu ya. Berarti penontonnya di pelet. Ya memang seperti itu, harus kita pahami bahwa itu bukan jalan kita. Kalaupun momennya kita mengingatkan, ini hanya mengingatkan, kalau bisa udah tinggalin aja, kemudian taubat pada Allah Ta'ala, lepas seluruh ilmu-ilmu musyrik, karena ilmu itu dikuasai Dajjal. Ilmu yang kuat itu dikuasai Dajjal, insya Allah. Insya Allah seperti itu, karena apa? Begitulah cara Dajjal menggelincirkan. Itu yang lewat jin dengan jin, bermain dengan jin. Nggak usah yang kelihatan jinnya. Yang nggak terlalu kelihatan jinnya apa? Belajar. Belajar itu menjadi pintar. Nah, itu bisa tergelincir karena apa? Sombong dengan kepandaiannya, seperti itu. Selain itu apa? Pamannya jabatan. Itu ya tergelincir akhirnya, sombong dengan jabatannya, tidak menghormati anak buahnya, seperti itu. Banyak yang menggelincirkan. Nah, itu salah satu tugas Dajjal dan juga setan. Dan kalau itu tugasnya sudah setan, karena sudah keinginannya duniawinya itu kuat sekali. Nah, itu nafsu. Makanya nafsu itu harus kita perangi. Jadi keinginan dunia itu melenakan. Kesenangan dunia itu melenakan. Jadi tetap harus kita belajar bahwa jangan mencari kesenangan dunia, tetapi kerjakanlah ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala dengan niat lillahi ta'ala. Nah, insya Allah nanti Allah akan menata kehidupan kita, benar-benar ditata kehidupan kita itu, sehingga kita mudah-mudahan dilindungi, tidak tergelincir ke salah satu ilmu-ilmu yang mengasihkan. Itu kan mengasihkan, ya, bagi mereka itu mengasihkan, karena bisa muncul wanita yang cantik, bisa muncul, itu kan mengasihkan. Besok dia ketagihan lagi, ingin seperti itu. Dan kalimat-kalimatnya bisa dilihat kok, kalimat-kalimatnya kalimat Islami. Iya, betul. Nah, kalau begitu kan kita berpikir Rasulullah ngelakuin? Enggak. Makanya inilah istilahnya kalimat-kalimat Islami yang dipakai. Karena apa? Niatnya bukan karena Allah, niatnya hanya duniawi. Walaupun itu kalimat Islami, jangan berharap itu Allah ridho.
Insya Allah tidak. Jadi mantra bukan Ustaz? Ya akhirnya jadi mantra itu. Sama ya. Jadi mantra walaupun kalimat-kalimat itu kelihatan Islami, tapi jadi mantra. Karena apa? Karena dia dibelokkan oleh nafsunya atau nafsu gurunya atau guru-gurunya yang lain, yang memang akhirnya menjadi mantra. Insya Allah seperti itu. Makanya kita harus belajar. Tidak perlu. Kalau ingin tahu boleh, tapi tolak ya. Hati kita menolak. Hati kita tetap Allah. Hati kita tetap Allah. Insya Allah seperti itu. Sehingga keimanan dalam hati kuat, tauhid itu lurus, ketakwaan sama Allah itu semakin meningkat. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat bagi saudara-saudara yang lain. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan kali ini bisa bermanfaat, dan hati-hati kalau kita mau bermain-main dengan hal yang gaib, naudzubillah, karena itu bisa menggelincirkan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.